Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan proyek pada mata kuliah pengantar analisis real. Kami akan membuktikan beberapa teorema. Yang pertama adalah teorema 2.1.2, yang kedua teorema 2.5.3, dan yang ketiga adalah teorema 3.1.5. Pada mata kuliah pengantar analisis real ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Stefanus Budiwaluyo, MSI, dan Bapak Muhammad Habibur Rahman, MSI. Next. Namun sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Selvira Rizky Lestari, dengan NIM 4101422047, dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Damardani dengan NIM 4101422022. Dan saya Aditya Wahyu Pratama dengan NIM 4101422043. Baik, selanjutnya. Langsung saja kita pada bagian pertama pada teorema 2.1.2 yang akan dibuktikan oleh rekan saya. Kepada Nadia, saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian untuk teorema 2.1.2. Adapun untuk teorema 2.1.2 yang berbunyi untuk A, yaitu jika Z dan A adalah elemen di R dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Kemudian untuk bagian B, yaitu jika U dan B tidak sama dengan 0 adalah elemen di R dengan U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Kemudian untuk yang bagian C, yaitu jika A elemen R, maka A dikali B sama dengan 0. Kemudian di sini kami akan membuktikan teorema 2.1.2. Sebelumnya diketahui yaitu yang bagian A, Z A itu elemen R dengan Z ditambah A sama dengan A. Kemudian yang bagian B yaitu U, B elemen R dan B tidak sama dengan 0 dengan U dikali B sama dengan B. Kemudian yang bagian C yaitu A elemen R. Kemudian di sini akan dibuktikan untuk yang bagian A yaitu Z sama dengan 0, kemudian yang B yaitu U sama dengan 1, dan bagian C yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah pembuktian. Di sini yang pertama, sebelum kita membuktikan teorema ini, kita akan memperhatikan kembali sifat-sifat dari aljabar di R pada 2.1.1, di mana yang berbunyi pada himpunan R bilangan real terdapat dua operasi bilangan biner yang masing-masing dilambangkan dengan positif atau plus dan titik dan disebut penjumlahan dan perkalian. Operasi ini memenuhi properti berikut. Di sini ada sifat A1 atau sifat komutatif penjumlahan, yaitu A ditambah B akan sama dengan B ditambah A untuk setiap A, B elemen R. Kemudian sifat A2 yaitu sifat asosiatif penjumlahan, di mana dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C untuk setiap A, B, C elemen R. Kemudian sifat A3 yaitu elemen identitas, di mana ada 0 elemen R, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A untuk setiap A elemen R. Selanjutnya ada sifat A4, yaitu inverse elemen, di mana ada men A elemen R, sehingga A ditambah men A sama dengan men A ditambah A sama dengan 0 untuk setiap A elemen R. Selanjutnya sifat M1 atau sifat komutatif perkalian, di mana A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap AB elemen R. Selanjutnya ada sifat M2 yaitu sifat asosiatif perkalian, di mana dalam kurung A dikali B kemudian dikali C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C untuk setiap A, B, C elemen R.
Selanjutnya, ada sifat M3, yaitu sifat eksistensi elemen satuan, di mana ada satu elemen R, sehingga A dikali 1 itu akan sama dengan 1 dikali A sama dengan A untuk setiap A elemen R. Kemudian ada sifat M4, atau sifat eksistensi elemen kebalikan, di mana ada 1 per A elemen R, sehingga A dikali 1 per A itu akan sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1 untuk setiap A elemen R, di mana A itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada sifat B atau sifat distributif, di mana A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan AB ditambah AC, dan juga untuk dalam kurung B ditambah C kemudian dikalikan A itu akan sama dengan BA ditambah CA untuk setiap A, B, C elemen R. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Di sini kita akan membuktikan pada bagian yang A. Pada bagian A tadi diketahui Z, A elemen R dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z-nya itu sama dengan 0. Maka di sini yang akan dibuktikan yaitu Z sama dengan 0. Nah, dari sifat A3 atau sifat elemen identitas itu diketahui Z itu akan sama dengan Z ditambah 0. Kemudian dari sifat A4 atau sifat inverse elemen, di mana 0 itu akan sama dengan A ditambah min A. Jadi di sini sama dengan Z ditambah dalam kurung A ditambah min A. Selanjutnya, kita gunakan sifat A2 atau sifat asosiatif, di mana Z ditambah dalam kurung A ditambah min A itu akan sama dengan dalam kurung Z ditambah A, kemudian ditambah min A. Nah, dari teorema bagian A ini diketahui bahwa Z ditambah A itu sama dengan A. Jadi langsung bisa kita substitusikan, di mana Z ditambah A ditambah min A itu sama dengan A ditambah min A. Kemudian kita gunakan sifat A4 atau sifat inverse elemen, di mana A ditambah min A itu sama dengan 0. Jadi di sini terbukti untuk bagian A, yaitu Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang bagian B, yaitu untuk U, B elemen R, dan B-nya itu tidak sama dengan 0, dengan U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Maka di sini akan dibuktikan U itu sama dengan 1. Nah, dari sifat M3 atau sifat eksistensi elemen satuan, U itu sama dengan U dikali 1. Kemudian kita gunakan sifat M4 atau sifat eksistensi elemen kebalikan, di mana 1 itu bisa kita peroleh dari B dikali 1 per B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi U dikali 1 akan sama dengan U dikali dalam kurung B dikali 1 per B, dengan B tidak sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat M2 atau sifat asosiatif, di mana U dikali dalam kurung B dikali 1 per B itu akan sama dengan dalam kurung U dikali B dikali 1 per B untuk B tidak sama dengan 0. Nah, dari bagian B ini tadi diketahui bahwa U dikali B itu sama dengan B. Jadi kita bisa langsung substitusikan, sehingga U dikali B dikali 1 per B itu sama dengan B dikali 1 per B, di mana B tidak sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat M4 atau sifat eksistensi elemen kebalikan, di mana B dikali 1 per B akan menghasilkan 1. Sehingga untuk pembuktian bagian B ini telah terbukti bahwa U dikali B itu akan sama dengan, dari bagian B ini terbukti bahwa U itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang bagian C. Tadi pada bagian C diketahui A elemen R, maka A dikali 0 sama dengan 0. Maka di sini akan dibuktikan bahwa A dikali 0 itu akan menghasilkan 0. Nah, di sini pertama kita gunakan sifat dari A4 atau sifat inverse elemen, di mana untuk A ditambah min A sendiri itu sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan untuk A dikali 0 itu sama dengan A dikali 0 ditambah A ditambah min A.
Selanjutnya kita gunakan sifat M3 atau sifat eksistensi elemen satuan, di mana A itu sama dengan A dikali 1. Sehingga sama dengan A dikali 0 ditambah A dikali 1 ditambah min A. Selanjutnya, untuk A dikali 0 ditambah A dikali 1 itu bisa kita gunakan sifat D atau sifat distributif, sehingga A dikali 0 ditambah A dikali 1 itu sama dengan A dikali dalam kurung 0 ditambah 1. Sehingga dari 0 A dikali 0 ditambah A dikali 1 ditambah min A itu sama dengan A dikali dalam kurung 0 ditambah 1 ditambah min A. Selanjutnya kita gunakan sifat A3 atau sifat elemen identitas di mana bilangan apapun jika ditambah 1 itu hasilnya akan 1. Atau di sini yaitu 0 ditambah 1 yaitu 1. Sehingga diperoleh sama dengan A dikali 1 itu A dikali 1 ditambah min A. Kemudian kita gunakan sifat M3 atau sifat eksistensi elemen satuan di mana A dikali 1 itu sama dengan A. Sehingga sama dengan A ditambah min A. Kemudian kita gunakan sifat A4 atau sifat inverse elemen di mana A ditambah min A itu sama dengan 0. Jadi pada bagian C ini telah terbukti bahwa A dikali 0 itu akan sama dengan 0. Nah, karena dari bagian A, bagian B, dan bagian C ini telah terbukti, maka untuk teorema 2.1.2 ini juga telah terbukti. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Selvira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian pada bagian 2 ini akan dibuktikan teorema 2.5.3. Next. Adapun bunyi dari teorema 2.5.3 itu sendiri adalah jika IN sama dengan interval tertutup AN sampai BN dengan N anggota bilangan asli merupakan barisan interval bersarang yang tertutup dan terbatas pada sebuah interval sedemikian sehingga jarak BN sampai AN dari IN memenuhi infimum BN sampai AN untuk N anggota bilangan asli sama dengan 0. Maka bilangan C termuat di IN. Untuk setiap N anggota bilangan asli adalah tunggal. Next. Dari teorema yang sudah disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa IN sama dengan interval tertutup AN sampai BN untuk N anggota bilangan asli. Untuk poin yang kedua, IN merupakan barisan interval bersarang yang tertutup dan terbatas pada sebuah interval sedemikian sehingga jarak BN sampai AN dari IN. Poin yang ketiga, IN memenuhi infimum BN sampai AN untuk N anggota bilangan asli sama dengan 0. Kemudian akan dibuktikan bahwa si irisan semua interval IN adalah tunggal. Next. Untuk langkah pembuktiannya, yang pertama, melalui pembuktian pada teorema 2.5.2. Dengan alasan yang sama pada pembuktian teorema 2.5.2 sebelumnya, himpunan BN untuk N anggota bilangan asli terbatas di bawah, sehingga dapat dimisalkan eta sama dengan infimum BN untuk N anggota bilangan asli, sehingga eta lebih dari sama dengan AN untuk setiap N anggota bilangan asli, maka Si kurang dari sama dengan eta. Akan ditunjukkan bahwa Si sama dengan eta. Untuk langkah yang kedua yaitu melalui klaim X anggota IN, jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan Si dan X kurang dari sama dengan eta. Hal ini merupakan bukti klaim untuk exercise nomor 10. Adapun bukti exercise nomor 10 tersebut adalah misalkan eta sama dengan infimum BN untuk N anggota bilangan asli. Maka dengan argumen pembuktian pada teorema 2.5.2 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa eta lebih dari sama dengan AN untuk setiap N anggota bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa X anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli jika dan jika
X lebih dari sama dengan eta, dan X kurang dari sama dengan, maaf, jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan C, dan X kurang dari sama dengan eta. Next. Kemudian selanjutnya, misalkan IN tidak sama dengan himpunan kosong, sebab IN untuk setiap N anggota bilangan asli adalah interval tertutup. Ambil sebarang X, irisan semua interval IN, maka X lebih dari sama dengan AN dan X kurang dari sama dengan BN untuk setiap N anggota bilangan asli. Berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 2.5.2, bahwa C merupakan supremum AN dengan N anggota bilangan asli, maka X lebih dari sama dengan C. Karena X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan eta, maka berdasarkan teorema pada 2.1.7, X lebih dari sama dengan C, dan X kurang dari sama dengan eta, atau X merupakan anggota dari interval tertutup AN-BN. Karena X diambil sebarang, maka berlaku irisan semua interval IN merupakan subset dari interval tertutup AN, BN untuk N anggota bilangan asli. Kemudian akan dibuktikan bahwa X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan eta, maka X anggota dari IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Kita ambil sebarang untuk X anggota interval tertutup AN, BN. Hal ini berarti bahwa X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan eta. Karena X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan eta, dan C lebih dari sama dengan AN dan C kurang dari sama dengan BN menurut teorema 2.5.2, serta eta lebih dari sama dengan AN dan eta kurang dari sama dengan BN untuk setiap N anggota bilangan asli, maka AN kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan eta, kurang dari sama dengan BN untuk setiap N anggota bilangan asli. Hal ini berdasarkan pada teorema 2.1.7. Sehingga X lebih dari sama dengan AN dan X lebih dari sama dengan BN, atau X merupakan anggota interval tertutup AN, BN untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi, X anggota irisan semua interval IN. Karena X diambil sebarang, maka berlaku pada interval tertutup AN, BN itu subset dari irisan semua interval IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Kemudian karena irisan semua interval IN merupakan subset dari interval tertutup AN sampai BN, dan AN sampai BN merupakan subset dari irisan semua interval IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Maka dengan ini terbukti bahwa X anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan eta. Next. Kemudian untuk langkah pembuktian yang ketiga yaitu melalui sifat keterurutan dan teorema 2.1.7. Perhatikan bahwa eta dikurangi C lebih dari sama dengan 0 atau positif dan merupakan batas bawah bagi himpunan panjang interval Pn sampai An dengan N anggota bilangan asli. Karena infimum Pn sampai An dengan N anggota bilangan asli sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon positif, 0 ditambah epsilon sudah bukan lagi batas bawah. Artinya terdapat M anggota bilangan asli sehingga Bm sampai Am kurang dari epsilon. Berdasarkan hipotesis yang dipunyai tersebut, maka infimum Bn sampai An untuk N anggota bilangan asli sama dengan 0. Kemudian akan didapatkan persamaan karena AN kurang dari sama dengan BM, maka untuk setiap AN anggota bilangan asli itu merupakan persamaan yang pertama. Kemudian untuk C lebih dari sama dengan AM untuk setiap N anggota bilangan asli, jika dan jika negatif C kurang dari sama dengan negatif AM untuk setiap N anggota bilangan asli. Merupakan persamaan kedua dan pengaplikasian dari sifat keterurutan. Next.
Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 sebelumnya, maka diperoleh bahwa eta dikurangi C kurang dari sama dengan BM dikurangi AM. Hal ini juga berdasarkan pada teorema 2.1.7. Kemudian dapat ditulis untuk sebarang epsilon positif, maka 0 kurang dari sama dengan eta dikurangi C kurang dari sama dengan BM dikurangi AM kurang dari epsilon. Karena untuk setiap epsilon positif sebarang, maka berdasarkan pada teorema 2.1.9 berlaku eta dikurangi C sama dengan 0. Oleh karena itu, eta sama dengan C, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan C adalah satu-satunya titik yang termuat di IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Dengan ini terbukti bahwa teorema 2.5.3 adalah benar. Next. Baik, untuk bagian yang ketiga akan dibuktikan oleh teman saya kepada Aditya. Saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian masuk pada selanjutnya yaitu bagian 3 tentang teorema 3.1.5. Next, yang berbunyi, misalkan X besar sama dengan X kecil n adalah sebuah barisan bilangan real. Dan misalkan X elemen dari R. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. A. X besar konvergen ke X kecil. B. Untuk setiap epsilon positif, terdapat bilangan asli K. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih lebih dari sama dengan K, suku Xn memenuhi nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Untuk C, untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K sedemikian rupa sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K, suku Xn memenuhi Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X tambah epsilon. Yang D, untuk setiap lingkungan epsilon dari X, P epsilon X terdapat bilangan asli K demikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, suku Xn ada di V epsilon X. Next. Diketahui X besar sama dengan X kecil n adalah sebuah barisan bilangan real, dan X elemen dari R. Akan dibuktikan pernyataan A, B, C, dan D ekuivalen. Next. Untuk langkah pembuktiannya, yang pertama membuktikan jika A maka B menggunakan definisi 3.1.3. Berdasarkan definisi 3.1.3, yaitu tentang limit barisan, maka X besar konvergen ke X kecil jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K. Demikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, suku Xn memenuhi nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Yang kedua, membuktikan jika B maka C menggunakan konsep nilai mutlak. Menurut konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon ekuivalen dengan Xn kurang dari X lebih dari min epsilon dan Xn kurang dari X kurang dari epsilon ekuivalen dengan Xn lebih dari X min epsilon dan Xn kurang dari X tambah epsilon. Next. Untuk selanjutnya yaitu akan dibuktikan jika C maka D. Akan dibuktikan Xn elemen dari V epsilon X. Nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon ekuivalen dengan Xn dikurangi X lebih dari min epsilon dan Xn dikurangi X kurang dari epsilon ekuivalen dengan Xn lebih dari X dikurangi epsilon dan Xn kurang dari X tambah epsilon ekuivalen dengan Xn elemen dari X min epsilon dan X plus epsilon ekuivalen dengan Xn elemen dari V epsilon X. Untuk yang keempat yaitu akan dibuktikan jika D maka A. Akan dibuktikan nilai mutlak dari Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Xn elemen dari V epsilon X. Ekuivalen dengan Xn lebih dari X kurangi epsilon dan Xn lebih dari Xn kurang dari X tambah epsilon. Ekuivalen dengan Xn dikurangi X lebih dari min epsilon dan Xn kurangi X dari epsilon. Ekuivalen dengan
Nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Karena pernyataan A, B, C, dan D itu ekuivalen, maka teorema tersebut terbukti. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah pembuktian dari proyek yang telah kami buat, terutama pada pembuktian teorema 2.1.2, teorema 2.5.3, serta teorema 3.1.5. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga permohonan maaf apabila terdapat salah kata, salah penyampaian, dan juga salah penayangan dalam presentasi proyek kami kali ini. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.